お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Sekian lama kita menunggu. Akhirnya episode pertama dari anime Bleach Arc Thousand Year Blood War Core ketiga telah resmi dirilis. Buat kalian yang belum tahu, Core ketiga ini tayang setiap malam minggu. Bisa disaksikan di berbagai layanan streaming seperti Video, Beastation, Ikiyi, Netflix, dan lain sebagainya. Meskipun di masing-masing platform tersebut terdapat perbedaan waktu untuk dipublish. Kadang ada yang jam 11 malam, jam 12 malam, dan ada juga yang tayang di hari Senin. Kemudian berbicara mengenai episode pertama Core ketiga ini, seperti yang kuutarakan kemarin, kualitasnya mengalami peningkatan, baik dari segi direksi, warna, ketajaman, CGI maupun scoring musik, semuanya telah menambah kesan berarti pada setiap scene yang dibawakan. Yang mana hal itu mungkin dipengaruhi oleh kemunculan Pierrot Films sebagai brand yang fokus untuk menggarap anime-anime season. Bisa kita lihat pada beberapa adegan, khususnya ketika Yuhava berjalan ke arah istana utama. Visual yang disajikan di sini benar-benar memanjakan mata, efek CGI-nya terlihat sangat halus, movement kameranya sangat keren, serta transisinya yang sangat sempurna. Jujur, saking bagusnya anime ini, aku pribadi tidak sabar dengan hal-hal baru di episode berikutnya. Secara scene yang terkesan biasa saja, ternyata bisa terlihat sangat keren, epic, dan tentunya menarik untuk ditonton. Well, teman-teman, kita sudahi dulu pujiannya. Untuk sekarang, mari kita langsung saja masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 27 mengadaptasi 4 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 608 sampai chapter 611. Mengambil judul abjad yaitu A, judul ini sudah pasti mengacu pada kekuatan dua orang. Pertama, strip A dari Yuhava yang berarti The Almighty, dan kedua, strip A dari Uryu yang berarti The Antithesis. Ada 3 pokok pembahasan menarik di episode 27 ini. Pertama, kekuatan The Almighty Yuhava, kedua, kekuatan The Antithesis Uryu, dan yang ketiga, kemunculan Ichigo di istana dan Sasuke Aizen di penjara Muken. Kekuatan The Almighty Yuhava. Adegan episode 27 diawali dengan penayangan ulang dari ending core kedua, yaitu terkait penambahan scene dari Bankai Senjumaru Shutara. Dimulai Kiryu, Nimaiya, dan Kirinji yang menumbalkan diri, Bankai Senjumaru yang mampu menggetarkan ketiga dunia, sampai akhirnya para Shuzavol yang tersegel sesuai dengan takdirnya sendiri. Begitu juga setelahnya, awal pertarungan antara Ichibe dan Yuhava ditunjukkan kembali, baik itu ketika Ichibe melepaskan Shikai Ichimonji, terserapnya semua warna hitam yang ada di dunia, Ichibe yang langsung melepaskan kekuatan Bankai, Yuhava yang diberi nama semut hitam, serta Ichibe yang berhasil menumbangkan Yuhava lewat tepukan tangan raksasa. Menilai dari penayangan ulang ini, menurutku ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif, penayangan ulang tersebut membantu kita dalam memahami alur dan ritme cerita dengan jelas. Sedangkan dari sisi negatif, rekapan ulang yang diberikan terlalu lama, hampir memakan setengah episode. Jadinya scene-scene baru yang kita tunggu malah tayang di episode berikutnya. Namun terlepas daripada itu, setelahnya kita pun ditunjukkan pada scene baru yang ada di core ketiga ini, yang mana semua adegan beberapa ada yang sesuai dengan manga, ada yang diganti, dan ada juga yang ditambahkan. Dari mulai perlawanan balik Yuhava dengan mengaktifkan 2 pupil mata The Almighty, kekuatan The Almighty yang mampu membebaskan para Shuzavol dari segel Bankai Senjumaru, Yuhava yang berhasil menusuk tubuh Ichibe, terhapusnya nama semut hitam Yuhava yang sebelumnya diberikan Ichibe, Yugram yang mengartikan tentang pepatah Kaisar Gesang, kekuatan The Almighty yang mampu mengetahui serangan-serangan Ichibe, serta diperlihatkannya wujud Yuhava yang tengah menggunakan The Almighty dengan memunculkan 2 pupil mata. Salut sih, kekuatan The Almighty Yuhava yang sangat overpower ini bisa tergambarkan sangat jelas, apalagi dengan adanya time stop disertai sound effect yang menggema seolah memberitahu bahwa pada momen itulah Yuhava tengah melihat masa depan. Kemudian setelah terhapusnya nama semut hitam, pertarungan puncak antara Ichibe dan Yuhava pun kembali terjadi. Mulai dari Ichibe yang melepaskan warna hitam sampai menutupi istana, Ichibe yang merapalkan mantra sambil menari dan bernyanyi, dikeluarkannya teknik pamungkas bernama Futen Taisatsuryo, The Almighty Yuhava yang kembali aktif membuat pupil matanya bertambah menjadi 3.
Ichibe yang segera melancarkan serangan teknik pamungkasnya, Yuhava yang menegaskan bahwa dirinya belum kehilangan nama, dan terakhir aktifnya 3 pupil mata The Almighty membuat tubuh Ichibe pun langsung hancur lebur. Jujur, adegan ini benar-benar keren abis. Diulang berapa kali pun masih tetap badass sesuai dengan sosok kedua orang tersebut yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan pada adegan ini pula terdapat scene tambahan yang cukup menyita perhatian, yaitu ketika Ichibe hendak melepaskan teknik Futen Taisatsuryo. Jika di dalam manga Ichibe hanya merapal mantra dan meminum secangkir kegelapan, di sini Ichibe diperlihatkan dengan ritualnya yang diiringi sebuah tarian. Adegan ini tentu menambah kesan mendalam bagi Ichibe, apalagi dengan latarnya yang berwarna hitam seakan menandakan bahwa dia adalah seorang biksu yang tak lepas dari sebutan ritual pemujaan. Di samping itu, aku pribadi juga cukup tertarik dengan pupil mata Almighty Yuhava. Dia yang awalnya hanya memunculkan 2 pupil mata, kini mampu menambahnya menjadi 3. Entah apa makna sebenarnya di balik itu semua, tapi kemungkinan besar 3 pupil mata ini menunjukkan bahwa selain bisa melihat masa depan, dia juga mampu mengubah masa depan itu sendiri. Asumsi ini diperkuat dengan adanya tindakan yang dilakukan Yuhava. Ketika menggunakan 2 pupil mata, dia hanya bisa menghindari serangan-serangan Ichibe, dan juga ketika menggunakan 3 pupil mata, dalam sekejap mata dia bisa menghancurkan tubuh Ichibe tanpa sebab. Itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa Yuhava bisa menangkal teknik Futen Taisatsuryo. Dia yang tahu akan bahaya teknik tersebut lebih dulu menghancurkan tubuh Ichibe di masa depan, karena dengan cara itulah Ichibe tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik terkuatnya. Selain daripada itu, di sini juga terdapat hal menarik terkait pepatah Kaisar Gesang yang diucapkan oleh Yugram. Dia berkata bahwa sang raja yang tersegel akan mendapatkan kembali detak jantungnya setelah 900 tahun, pikirannya setelah 90 tahun, dan kekuatannya setelah 9 tahun. Nah, jika kita cermati lebih jauh, untuk menjalankan pepatah ini, Raja Quincy alias Yuhava tentu harus mati lebih dulu. Karena itulah aku pun berasumsi bahwa sebenarnya tepat ketika The Almighty disegel oleh Ichibe, Yuhava sengaja mati dalam peperangan melawan Shinigami pada 1000 tahun lalu. Hal itu mungkin Yuhava lakukan atas dasar kebenarannya tentang pepatah Kaisar Gesang. Ketika dirinya mati, dia akan bangkit setelah 900 tahun, mendapatkan pikirannya kembali setelah 90 tahun, dan juga mendapatkan kekuatannya kembali dalam tanda kutip The Almighty setelah 9 tahun. Dan benar saja, saat ini setelah 999 tahun menunggu, Yuhava mampu kembali hidup, membentuk pasukan Quincy yang kuat, dan membangkitkan kembali kekuatan The Almighty. Yang mana hal itu pun semakin membuktikan bahwa pepatah Kaisar Gesang ini benar adanya. Kekuatan The Antithesis Uryu Ishida. Di tengah pertarungan Ichibe dan Yuhava, kita akhirnya ditunjukkan pada satu scene tambahan yang selama ini kita tunggu-tunggu, yaitu tentang perlawanan Uryu Ishida terhadap Senjumaru Shutara. Di sana, setelah terbebas dari segel berkat aktivasi The Almighty Yuhava, Uryu bersiap untuk melakukan duel 1 lawan 1, yang mana dengan dikeluarkannya busur dan anak panah, pertarungan antara keduanya pun terjadi. Dimulai dari Uryu yang langsung melepaskan serangan anak panah Reishi, Senjumaru yang menghindarinya dengan berpindah dari satu kain ke kain lain, Senjumaru yang melancarkan serangan balasan dengan menggunakan sulur kain, Uryu yang mampu menghindar dengan melompat ke atas, Uryu yang menggunakan Lee Regen untuk menghancurkan kain Senjumaru, Senjumaru yang merubah permukaan menjadi lava, Uryu yang memulihkan luka bakar dengan menggunakan Blood Fan, Senjumaru yang secara mengejutkan mampu memunculkan puluhan hollow untuk menyerang Uryu, Senjumaru yang berhasil menjerat Uryu Ishida dengan kainnya, dan terakhir Senjumaru yang tanpa segan menusuk Uryu dengan jarum. Scene baru yang ditunjukkan di sini tentu dinilai cukup menarik. Selain pertarungannya terbilang bagus, di sini juga terdapat beberapa fakta mengenai kekuatan mereka berdua, terutama Senjumaru Shutara, di mana dia rupanya mampu memunculkan puluhan hollow di dalam Bankai. Entah apakah hollow-hollow ini memang nyata ataukah hanya sebatas ilusi, namun jika boleh menebak, terdapat 2 kemungkinan. Pertama, jika hollow tersebut nyata, maka kemungkinan besar Senjumaru telah menyegel banyak hollow di dalam Bankai, dan kedua, jika hollow tersebut tidak nyata, maka itu selaras dengan kekuatan Bankainya, yaitu menciptakan sebuah ilusi nyata di dalam Bankai.
Terlepas dari tanda tanya tersebut, tepat setelah Yuhava mengeluarkan 3 pupil mata, Uryu yang terjerat tiba-tiba saja memancarkan reishi yang sangat besar, yang mana secara perlahan reishi ini pun membentuk sepasang sayap seakan menunjukkan bahwa itu adalah pelepasan false standing. Sementara itu, Senjumaru yang melihatnya masih menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Dirinya merasa bahwa selagi masih berada di dalam bangkainya, dia pasti akan menang. Akan tetapi, kepercayaan diri dari Senjumaru ini seketika dibungkam oleh Uryu. Terlihat saat itu, dengan menggunakan kekuatan stripnya, Uryu sanggup membalikkan keadaan dengan menyegel Senjumaru di dalam bangkainya sendiri. Bahkan tak hanya itu saja, entah sebesar apa motif yang dimilikinya, di sana Uryu tanpa ragu langsung melancarkan serangan penghabisan, yang mana dengan dilesatkannya satu serangan anak panah membuat Senjumaru pun seketika tumbang dengan sebuah donat kecil di tubuhnya. Bersamaan dengan itu, kita lalu diperlihatkan pada respon orang-orang yang merasakan adanya kejanggalan, seperti Ichigo yang sedang berada di Tenkaichi, Urahara yang sedang berada di laboratorium, Ukitake yang tengah merawat seseorang, serta Mayuri yang seakan tahu akan tumbangnya para divisi 0. Berbicara mengenai scene tambahan ini, secara keseluruhan aku pribadi sangat suka. Di sini kekuatan Uryu lebih diekspos, yang mana kita tahu di manga kekuatan Uryu minim ditunjukkan. Padahal Yugram menyebut bahwa strip antitesis milik Uryu adalah counter alami dari Almighty Yuhava. Dan melalui scene baru ini juga kita menemukan 3 fakta yang dinilai sangat menarik. Pertama, yaitu sayap reishi yang ditunjukkan Uryu Ishida. Entah ini hanya sebatas reishi atau false standee, tapi jika benar false standee, maka desainnya terkesan sangat berbeda dengan para standee lain. Cahayanya lebih samar, sedangkan yang lain terlihat sangat tebal. Ini mungkin lebih mirip seperti upgrade dari Quincy Lead Steel yang dulu pernah Uryu tunjukkan saat bertarung melawan Mayuri. Kedua, dikeluarkannya kemampuan strip the antithesis. Pasti kalian setuju jika momen ketika Uryu menjerat Senjumaru di dalam bangkainya sendiri itu adalah kemampuan strip antitesis milik Uryu. Karena memang hal itu selaras dengan keterangan di dalam manga bahwa antitesis membuat penggunanya mampu membalikan apapun yang telah terjadi antara target dan dirinya. Kemudian yang ketiga, hubungan the antitesis dengan the Almighty. Apa dari kalian ada yang sadar aktifnya strip Uryu ini seolah dipicu oleh kemampuan The Almighty Yuhava? Hal itu bisa kita lihat pada 2 scene, seperti ketika Yuhava mengaktifkan Almighty 2 pupil mata. Di sini Uryu tiba-tiba mampu terbebas dari dalam segel disertai adanya pancaran reishi. Begitupun ketika Yuhava mengaktifkan Almighty 3 pupil mata, di sini Uryu tiba-tiba mampu mengakses false standee disertai kemampuan strip the antithesis. Dan menilik dari hubungan keduanya ini, aku pun menduga bahwa sepertinya kekuatan The Almighty Yuhava mampu memboosting kekuatan para Zeus Devil. Hal itu didasarkan pada fakta yang terjadi tepat ketika Yuhava mengeluarkan 2 pupil mata, para Zeus Devil seakan terbebas dari penyegelan. Oke teman-teman, terlepas dari semua asumsi ini, adegan kembali berlanjut dengan menyoroti semua Zeus Devil. Mereka yang telah berhasil mengalahkan para anggota divisi 0 lalu menunduk di hadapan Yuhava, memberi jalan pada sang Raja Quincy untuk segera menaiki istana utama Soul King. Setelah berkumpulnya para Zeus Devil, kita masih diperlihatkan dengan adanya scene tambahan baru, yang mana scene tambahan ini seperti yang kusebutkan di awal, yaitu proses naiknya Yuhava menuju kediaman Soul King. Di sana sambil berjalan, Yuhava mengingat kembali kisahnya selama ribuan tahun lalu, dari mulai dirinya yang terlahir ke dunia, pertemuannya dengan Ichibe yang menyegel kekuatan The Almighty, awal mula dirinya mengetahui seluk-beluk Soul King, pertarungannya melawan Gote 13 generasi pertama, kekalahannya melawan Shigekuni Yamamoto, sampai akhirnya dia yang sekarang akan segera mencapai tujuannya, yaitu mengubah tatanan dunia yang telah diciptakan Soul King. Kemudian selanjutnya, tepat setelah credit scene, kita diperlihatkan pada keberadaan kelompok Ichigo, yang mana dari sini semua adegan pun hampir selaras dengan manga, seperti mendaratnya Tenkaichi Ichigo di istana Soul King, mereka yang melihat tubuh Ichibe terpisah, terdengarnya suara Ichibe yang meminta Ichigo untuk memanggil namanya, Ichigo yang menuruti permintaan tersebut, Ichibe yang tiba-tiba saja mampu bangkit kembali, Ichibe yang meminta Ichigo untuk segera menghentikan Yuhava, serta Ichigo dan kawan-kawan yang segera bergegas menuju istana utama Soul King.
Di luar daripada itu, pada scene ini terdapat beberapa panel manga yang dihilangkan, seperti Tenkaichi yang berputar sebelum mendarat, Ganju yang rupanya kesal dengan gagalnya pendaratan Tenkaichi, Inoue yang meminta maaf karena dirinya tidak sempat melindungi Ganju dengan kekuatannya, dan juga tidak ditunjukkannya kematian para anggota Divisi 0. Sebagai pengganti dari dihilangkannya adegan tersebut, di sini terdapat satu scene yang muncul di chapter 616, yaitu mengenai Kyoraku yang meminta bantuan pada Sosuke Aizen. Scene ini dimunculkan di awal, dan kalau kita cermati, ada beberapa perbedaan yang terdapat pada Aizen. Jika sebelumnya di invasi pertama mulutnya tampak terbuka, tapi sekarang mulutnya ditutup rapat oleh segel. Begitupun penyangga yang membatasinya, di invasi pertama berwarna ungu, tapi sekarang berwarna merah. Melihat kejanggalan tersebut tentu membuat kita pun berpikir, apa mungkin teori mengenai pertemuannya dengan Yuhava adalah pertemuan antar Reiatsu memang benar adanya. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, bagaimana bisa Yuhava menerobos penjara Muken tanpa meninggalkan kehancuran? Secara untuk bisa masuk ke dalamnya memerlukan akses khusus, bahkan di dalamnya juga terdapat para kriminal kejam yang ditahan. Terlepas dari banyaknya misteri yang belum terungkap secara jelas, episode 27 ini pun lalu ditutup dengan sampainya Yuhava ke hadapan Soul King. Sambil mengucapkan selamat tinggal, di sana Yuhava pun menusuk tubuh Soul King yang tak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Well, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.